Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NPM 207420100111498. Di sini saya akan menerangkan tentang peran pemerintah dan lembaga terkait dalam perkembangan ekonomi syariah. Yang pertama, negara dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan masyarakat, tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Sehingga dalam perspektif Islam, negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Menurut Muhammad Najatullah Siddiqi, mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam terdiri dari 3 kategori. 1. Tugas-tugas yang secara konstan ditugaskan oleh syariah meliputi pertahanan, hukum dan ketertiban, kebenaran, pemenuhan, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, administrasi sipil, pemenuhan kewajiban sosial. Yang kedua, fungsi turunan berbasis syariah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, termasuk 6 fungsi: konservasi, penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum, penelitian, peningkatan modal dan pembangunan ekonomi, pemberian hibah untuk kegiatan pribadi tertentu, pengeluaran dimaksudkan untuk stabilitas politik. Dan yang ketiga, fungsi yang ditugaskan pada saat yang sama didasarkan pada proses konseling atau syara yang mencakup semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada proses syura. Inilah yang menurut Siddiqi terbuka dan bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing negara. B. Peran pemerintah ekonomi Islam. Dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni. Karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi. 1. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan. Yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan. Dan yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara tidak ada sebuah negara kapitalis tunggal di dunia yang mewujudkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara. Adam Smith sebagai perancang sistem kapitalis semata mengungkapkan ideologinya karena dia berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap baik untuknya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran mengatur, meningkatkan atau mengarahkan kegiatan sektor swasta. Dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu 1. Peran alokasi, 2. Peran distribusi, dan yang ketiga peran stabilisasi. Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah 1. Peran alokasi sumber daya, 2. Peran regulator, 3. Peran kebijakan jaminan sosial, dan yang keempat peran mengelola ekonomi makro. C. Tugas-tugas pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut baik dalam sistem pembelian dan penjualan, dalam produksi, konsumsi, atau sirkulasi. Dan yang kedua, menghentikan muamalah yang diharapkan. Yang terakhir, tetapkan harga jika perlu. D. Rasionalitas peran pemerintah. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara tidak dibahas dalam teori atau perkiraan pemikiran ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah
di pasar tenaga kerja. Sekalipun kemudian muncul pandangan yang tampaknya memunculkan dua kutub pandangan yang menguraikan kebutuhan dan peran pemerintah, perbedaan antara kedua pandangan itu sebenarnya hanya ukuran atau tingkat peran pemerintah. Faktor kelembagaan untuk mendukung peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi sekarang ini, kecenderungan yang terjadi adalah semakin diterimanya pemikiran-pemikiran yang mendukung terbentuknya suatu perekonomian pasar yang terbuka. Proses integrasi ekonomi regional dan global yang terus berlangsung dan dengan kecepatan yang semakin tinggi merefleksikan adanya kecenderungan tersebut. Dalam hal ini, paling tidak ada 4 lembaga yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu 1. Lembaga ekonomi dan politik, 2. Lembaga hukum yang independen, 3. Organisasi relawan swasta, dan yang keempat, lembaga pengawasan umum atau masyarakat. Pemerintah dan badan usaha milik negara. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pemerintah juga terlibat dalam aktivitas produksi, di samping juga distribusi melalui badan-badan usaha yang dibentuknya. Berbeda dengan sektor swasta yang selalu berusaha mendapatkan keuntungan maksimal, perusahaan pemerintah government enterprise tidak selalu mengutamakan keuntungan maksimal dalam aktivitas tersebut. Badan usaha milik negara ada pula yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti menciptakan kesempatan kerja, mengembangkan daerah, merintis usaha yang belum dimasuki sektor swasta, dan sebagainya. Secara umum dapat diringkas tujuan dari badan usaha milik negara ini adalah 1. Memaksimumkan kesejahteraan masyarakat, 2. Memaksimumkan tujuan tertentu dari manajemen atau pemerintah, termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.